Saatnya kelas inspirasi. Menghadirkan tokoh-tokoh inspirasi yang sukses dalam menggapai mimpi. Rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi. Menjadi guru adalah profesi yang sangat mulia. Terlebih guru SLB merupakan profesi yang luar biasa dan penuh dengan tanggung jawab. Dan pendengar RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 di hari ini, di tanggal 8 Juni 2020, kita kembali hadir menemani ruang dengar Anda dan dengan narasumber yang sudah siap untuk hari ini berbagi inspirasi. Tentunya ada Bapak Muhammad Sodik SPD SD. Ya, selamat pagi Bapak Sodik ya, saya sapa ya. Iya. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Dan pastinya Pak, kita berharap di pagi hari ini dengan kedatangan Bapak di hari ini memberikan motivasi atau juga inspirasi baru untuk generasi-generasi yang akan datang tentunya. Siap. Iya, ya Pak Sodik, ini di hari ini profesinya sendiri sebagai guru SLB. Nah, ketertarikannya sendiri itu seperti apa awalnya Pak? Mengapa mengambil SLB? Kenapa tidak mengambil guru seperti profesi kebanyakan orang seperti itu? Yang menjadi inspirasi awal sih sebenarnya pada saat saya SMP kayaknya. Itu kalau saya tidak salah ingat, cuma saya lupa tahunnya, itu pada waktu itu SLB Sungai Liat ini sudah berdiri. Mereka sempat mengadakan pentas seni waktu itu untuk kegiatan pameran di Taman Sari. Waktu itu Taman Sari ya. Sekarang ini Taman TS itu karena anak-anak kenalnya. Nah, di situ saya melihat anak-anak SLB itu tampil memainkan angklung dan salah seorang itu membawakan puisi. Nah, dari situ timbul minat saya, ketertarikan untuk dunia keluar biasaan ini. Bagaimana saya bisa memberikan sesuatu buat anak SLB seperti yang dilakukan oleh guru-guru yang mereka itu. Ya, itu awal-awalnya. Jadi awal mulanya ketertarikannya sangat luar biasa untuk menekuni dunia ini sampai dengan sekarang ya Pak ya? Iya, sampai sekarang. Nah, kalau kita berbicara dengan sekolah luar biasa, dalam artian Bapak juga mengajar atau memberikan ilmu pada dengan anak-anak atau juga siswa-siswi yang mungkin dalam batasan spesial seperti itu ya Pak ya. Ada nggak sih Pak kesulitannya sendiri untuk memberikan pengajaran kepada mereka? Kalau masalah kesulitan, karena mereka ini anak-anak istimewa Mbak ya. Mereka mempunyai kehususan tersendiri, di mana setiap individu itu tidak sama dengan individu yang lain. Mereka punya karakteristik sendiri, kepribadian sendiri, sehingga penanganannya pun tidak sama seperti anak-anak pada umumnya. Mereka penanganannya adalah per satu orang, jadi per individu. Kita tidak bisa mengajar mereka seperti kita mengajar anak-anak normal di mana satu kelas kita ajarkan materi yang sama, tidak. Tetapi untuk anak-anak yang ini kita mengajarkannya per satu orang. Jadi untuk kesulitannya itu tidak ada sih sebenarnya. Itu merupakan suatu pembelajaran di mana kita setiap hari harus belajar untuk memahami anak, bagaimana mereka hari ini, kemarin, besok itu harus kita tebak supaya mereka mendapatkan pendidikan yang sewajarnya, begitu Mbak. Iya, jadi mereka juga menerima pelajarannya dari guru itu tidak seperti anak-anak yang lain, dalam artian mereka juga perlu tenaga ekstra dari yang mengajar ya Pak ya. Iya. Nah, kalau kita berbicara lagi dengan SLB, ini sekolah luar biasa. Ya maksudnya ini profesi yang dituntut untuk benar-benar memberi ilmu atau juga tanggung jawabnya lebih besar daripada guru-guru yang lain. Pernah nggak sih Pak mungkin terpikir dari orang-orang di sekitaran Bapak untuk kenapa sih harus milih SLB? Karena mengajarnya pun pasti dalam artian itu lebih butuh tenaga ekstra seperti itu Pak. Nah kalau Bapak sendiri itu menyimpulkannya seperti apa? Iya, kalau orang-orang bertanya sih sering Mbak ya, tiap kali bertemu dengan orang yang baru kenal, kok mau sih jadi guru SLB, ya pemikiran saya begini, kalau kita tidak memperdulikan mereka, siapa lagi? Siapa yang peduli, begitu Mbak? Bagaimana mereka bisa memberikan sesuatu pada masyarakat kalau misalnya tidak ada yang peduli? Itu saja yang menjadi patokan saya untuk pertama kali berpikir bahwa kenapa saya harus terjun di sini. Dan ketika masyarakat bertanya masalah itu,
kadang-kadang terbalik juga sih. Saya ingin bertanya pada masyarakat, seberapa jauh sih kamu memperhatikan mereka? Bagaimana pandangan kamu terhadap mereka? Nah itu Mbak yang jadi pertanyaan saya sampai sekarang ini, ya jadi semacam pemikiran lah, terus kita berpikir tentang masa depan anak-anak berkebutuhan khusus ini, Mbak. Iya, baik Pak Sodik, ini Pak Sodik boleh menyampaikan sedikit apa yang ingin Bapak sampaikan dari profesi yang Bapak geluti saat ini. Untuk yang lainnya mungkin ingin lebih mendengarkan secara lebih detail lagi, lebih luas lagi mengenai profesi sebagai guru SLB ini. Silakan Pak. Ya, harapan saya kepada masyarakat terutama yang barangkali belum mengetahui tentang pendidikan luar biasa, tentang anak-anak luar biasa, mari bersama-sama kita itu mencari pengetahuan, bertanya kepada kami sebagai gurunya, sebagai orang yang berkecimpung di dalam dunia luar biasa. Jangan mengambil keputusan sendiri atau mengambil kesimpulan sendiri masalah anak berkebutuhan khusus ini, karena belum tentu apa yang menjadi pemikiran masyarakat tentang anak berkebutuhan khusus ini sama seperti pada kenyataannya yang mereka alami, begitu Mbak. Jadi dalam artian banyak juga yang harus diberikan juga ya Pak ya, seperti itu. Ya, Pak Sodik, ini bisa diceritakan kembali awal mulanya menjadi guru SLB atau juga awal kisahnya itu seperti apa? Karena banyak sekali ini mungkin yang lagi penasaran di pagi hari ini sama mendengarkan kita. Silakan Pak Sodik. Ya, baik, saya ulangi lagi tadi. Alasan yang pertama kali mendorong saya untuk menjadi guru SLB atau terjun ke dunia PLB-an ini, pada saat saya SMP itu pernah melihat pentas seni yang diadakan oleh anak SLB Negeri Sungai Liat. Nah di situ ada anak buta yang tunanetra ya, maksudnya itu dia bernyanyi, membacakan puisi, kemudian anak-anak yang lain itu mengiringinya dengan angklung. Nah dari situlah saya melihat, berpikir, oh ini dunia kok ya seperti itu. Ada orang yang mendedikasikan hidupnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus sehingga mereka punya keterampilan seperti itu. Dan saya ingat waktu itu salah satu gurunya itu adalah almarhum Pak Tuyo. Nah, beliau adalah orang yang waktu itu membimbing anak yang buta itu, yang mengalami tunanetra itu ke atas pentas. Nah dari situlah saya terdorong untuk mengetahui, mendalami dunia ini. Nah ketika saya masuk SPG, waktu itu sebenarnya belum hilang lagi ya pemikiran-pemikiran tentang anak luar biasa itu, ketertarikan itu. Nah cuman ketika pada waktu saya masuk SPG, di situ ada mata pelajaran pengenalan dasar-dasar pendidikan luar biasa. Nah teringatlah saya kembali akan cita-cita saya untuk menjadi guru luar biasa. Nah di situ kita dikenalkan dengan dasar-dasar tentang apa itu anak berkebutuhan khusus, kemudian pembagian anak berkebutuhan khusus, bagaimana anak berkebutuhan khusus itu, dasar-dasarnya, bagaimana cara mengajarkan mereka, meskipun di situ kita tidak diajarkan secara detil ketika di masa di SPG. Nah tiba pada saatnya waktu itu kita PPL dan sempat mengunjungi SLB Negeri Pangkal Pinang yang waktu itu masih di Girimaya, berkedudukan di Girimaya. Nah di situ kita terjun langsung melihat anak-anak berkebutuhan khusus. Nah disitulah mulai kembali timbul niat saya untuk mendalami dunia luar biasa. Waktu itu guru yang mengajar saya adalah Pak Kusdiono. Sekarang beliau adalah PS di Pangkal Pinang. Nah beliau inilah yang kemudian memberikan jalan kepada saya bagaimana untuk menjadi guru luar biasa. Ditunjuklah bahwa saya bertanya bahwa untuk menjadi guru luar biasa itu harus sekolah di Sekolah Pendidikan Guru Luar Biasa SGPLB. Nah waktu itu adanya di Bandung. Nah jadi tahun 89 saya lulus SPG, saya itu langsung mencari informasi tentang SGPLB dan dibantu oleh kakak saya. Waktu itu kebetulan kakak saya udah berada di Jakarta duluan. Nah di situ beliau mendaftarkan saya ke SGPLB. Nah mulai dari situ selama 2 tahun saya belajar mengenai pendidikan luar biasa. Nah dari pengalaman itu
ketika lulus saya sempat melamar ke SLB Negeri Sungai Liat, cuman waktu itu karena kebutuhannya sudah penuh. Nah, jadi saya terpaksa tidak diterima dan saya melamar di SD. SD Negeri nomor 4 waktu itu, sempat selama 4 tahun. Tapi kemudian saya berpikir lagi, saya kayaknya ingin mengejar cita-cita saya untuk menjadi guru luar biasa, karena dunia itu dunia yang penuh dengan dunia yang penuh dengan pergolakan gitulah, menjadi tantangan. Nah, sekedar informasi, waktu saya PPL di Bandung, waktu itu saya PPL-nya di Cirebon. Nah, kita itu sempat mengadakan pentas seni yang sampai ke tingkat kabupaten, di mana kita mengerahkan anak-anak berkebutuhan khusus. Waktu sekolah tempat saya, kita mengadakan pentas seni yang merupakan pure hasil kerja anak-anak PPL. Kita mencari dananya, kita mengajari mereka. Nah, disitulah ada dinamika yang naik turun ya sebenarnya ya. Cuman keinginan untuk belajar itu tetap ada. Karena di situ hari ini ada ilmu, hari ini ada ilmu, hari ini ada ilmu. Yang pengalaman-pengalaman itu akhirnya membentuk kita untuk lebih memahami anak berkebutuhan khusus. Nah, sampai kemudian tahun 95 saya itu berhenti dari SD, mengejar cita-cita saya untuk menjadi guru luar biasa itu ke Jakarta. Di situ saya mengajar di sekolah luar biasa Kembar Karya, ada di Bekasi Timur waktu itu. Nah, disitulah ilmu pengetahuan saya yang tadinya sempat mandek selama 4 tahun itu terasah. Saya di sana mengajar anak dan juga mengasuh di asrama, Mbak. Nah, jadi di situ di asrama itu kita mengajari mereka bagaimana cara hidup mandiri, bagaimana mengajari mereka untuk belajar, bagaimana mengajar mereka untuk hidup sehari-hari. Nah, ada pengalaman yang menarik di situ ketika saya menjadi guru Kembar Karya itu, ada seorang anak, malah 2, sempat itu lengket banget sama saya. Nah, saking lengketnya itu kalau nggak ada saya dia nggak bisa tidur. Itu anak udah berkebutuhan khusus kekurangan dari segi mentalnya. Nah, itu anak sudah berumur lebih di atas saya sih, umurnya udah 40 tahunan. Cuman kayaknya karena mungkin kurang mendapatkan perhatian di situ, dia itu kalau nggak ada saya dia tuh nggak bisa tidur, nggak bisa main. Kalau sakit harus Pak Sodit, kalau mau kemana-mana harus sama Pak Sodik. Nah, di situ timbul rasa bahagia, rasa bangga saya sebagai guru. Oh, saya dibutuhkan gitu. Nah, di samping itu ada juga pengalaman-pengalaman yang lain yang membuat saya itu kadang-kadang jadi berpikir, oh inilah bahagianya dan jadi guru luar biasa. Kita itu mendapatkan perhatian dari orang tua, Mbak, di sana. Kalau di Jakarta itu ya perhatian orang tua terhadap guru itu gede sekali. Jadi saya juga punya pengalaman. Sebenarnya kalau menurut saya itu biasa sih ya, karena kita sebagai guru luar biasa itu kita mengasuh, lebih banyak mengasuh. Kalau mereka misal maaf ya, bukannya kita bicara kotor, misalnya mereka buang air besar atau buang air kecil itu di celana atau gimana, itu merupakan tanggung jawab kita sebagai gurunya. Nah, ada salah satu murid itu orang tuanya nggak tahu apa alasannya ya, mungkin terkesan ya. Saya tuh sempat, karena dia anaknya waktu itu buang air besar di kelas. Nah, saya mandikan, saya istilahnya karena ini tanggung jawab ya, saya tanggung jawab saya sebagai guru ya, saya nggak ada rasa jijik atau apa, ya biasa-biasa aja menurut saya sih waktu itu ya. Nah, tetapi rupanya orang tuanya itu terkesan banget sampai waktu itu dia mendatangi saya, kebenaran dia orang tuanya ya juga berada sih ya, sampai pernah mau nanyain kalau saya menikah mau di mana, apa makanannya, pakaiannya apa, mari Pak silakan ngomong sama saya yang ituin, saya yang nanggung gitu. Nah, anaknya memang setiap hari kalau udah ada masalah itu memang selalu manggil sih Pak Sodik, Pak Sodik, Pak Sodik, padahal bukan anak didik saya, tapi anak didik teman saya. Tetapi kenapa bisa akrab dengan saya tidak tahu, mungkin ya karena saya sering memberikan perhatian. Kemudian ada juga pengalaman yang lain itu ini yang agak miris.
ini mungkin bisa menjadi pembelajaran kepada orang-orang tua masalah perkawinan sedarah, Mbak. Perkawinan yang ada tautan darah. Nah, di sini ini terjadi kepada saya itu ada 2 keluarga. Itu yang satu 3 anaknya itu ketiga-tiganya mengalami keluar biasaan. Jadi ketiga-tiganya mentalnya di bawah rata-rata. Ini maaf ya, kita bukan menakut-nakuti, tapi ini pengalaman nyata. Ini maaf, ini terjadi di suku tertentu ya, suku tertentu. Nah, di mana ada perkawinan sedarah ini, perkawinan yang agak dekat. Nah, di sini rupanya memang benar apa yang saya pelajari di sekolah, bahwa terkadang ketika terjadi perkawinan sedarah itu akan menimbulkan gen yang resersif itu naik ke atas. Nah, ini terjadi di mana ketiga-tiga anaknya itu mengalami keterbelakangan mental. Nah, itu yang pertama. Yang kasus yang kedua itu 11 anaknya, Mbak. Nah, ini anak didik saya kayak gini. 11 anak didiknya, 8 berkebutuhan khusus. Bayangkan. Dari 11 itu 8 berkebutuhan khusus. Ada beberapa orang yang keterbelakangan mental, dan ada beberapa orang juga yang mengalami, maaf ini, tubuhnya berkekurangan, dan ada lagi yang pendengarannya. Nah, kebenaran yang menjadi anak didik saya itu yang mengalami kekurangan dalam segi pendengarannya. Tetapi saya sering berkomunikasi dengan orang tuanya. Nah, di situ mereka bercerita apa sebabnya hingga terjadilah hal yang seperti ini. Saya juga sempat kaget, dari 11 anaknya 8 berkebutuhan khusus. Nah, di situ menjadi pembelajaran juga buat saya. Barangkali ini untuk informasi buat masyarakat, kita harus benar-benar menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini. Nah, dari situ kemudian saya balik lagi ke Bangka, 2 tahun. Akhirnya saya di SD waktu itu tahun 2005 itu sebelumnya, tetapi saya sempat juga mengajar di YPAC Pangkal Pinang. Sepulang dari Jakarta saya sempat mengajar di YPAC Pangkal Pinang, itu ada kurang lebih setahun, dan kita juga di situ menjadi pengasuh asramanya. Nah, di situ kita berusaha menjadikan mereka itu anak-anak yang biasa, begitu Mbak, bagaimana mereka bergaul. Kalau kemarin-kemarin mereka dilarang untuk keluar, maka ketika saya justru malah ajak mereka untuk keluar, ajak mereka mengenal dunia luar. Kalau sholat, jamnya sholat, saya ajak keluar dari lingkungan asrama untuk sholat di dekat, waktu itu ada masjid Atin di Timah, kantor Timah di depan YPAC itu ada. Nah, di situ saya kenalkan anak-anak itu untuk mengenal dunia luar. Nah, kemudian lepas saya dari YPAC itu, baru saya 2005 itu ikut guru bantu. Cuman waktu itu karena tidak ada untuk SLB, saya terpaksa ke SD. Nah, tahun 2005 itu Januari saya keterima di guru bantu. Kemudian tahun 2006 saya itu ikut melamar CPNS dan alhamdulillah keterima. Nah, saya sempat mengajar di SLSD itu. Nah, di sini juga ada pengalaman menarik. Di situ saya juga mempunyai siswa berkebutuhan khusus. Nah, karena jauh, waktu itu belum dikenalkan kelas inklusi. Karena jauh dari Sungai Liat sini, nah saya yang menangani. Di situ saya kenalkan bagaimana cara menangani anak-anak berkebutuhan khusus kepada guru-guru yang ada di situ. Bagaimana caranya untuk mengadakan pendekatan, bagaimana kita tidak boleh putus asa menghadapi anak. Jangan ada sebutan anak-anak yang maaf ya, bodoh, tolol atau gimana. Jangan ada sebutan untuk anak-anak seperti itu, karena mereka tidak ingin seperti itu. Tidak ada manusia yang ingin dijadikan seperti itu. Hanya saja mungkin mereka mengalami sedikit hambatan. Nah, disitulah saya mengajarkan memperkenalkan kepada guru-guru di sekolah saya waktu itu untuk tidak berputus asa untuk mengajar anak-anak yang mengalami keterlambatan atau mengalami, istilahnya kata guru-guru yang normal itu, yang ini biasa itu
nakal, super nakal anaknya. Iya. Padahal di kita istilahnya bukan seperti itu, anak-anaknya hanya hiperaktif atau apa. Nah itu sampai dengan tahun 2009. Nah saat tahun 2009 saya tuh mendapat tawaran lagi dari Pak Subardi waktu itu kepala sekolahnya untuk pindah ke SLB Negeri Sengeliat. Nah di sini timbul lagi lah cita-cita saya, naik lagi cita-cita saya untuk bisa berkecimpung lagi di dalam dunia pendidikan luar biasa ini. Nah mulai dari sejak itu saya benar-benar pure, benar-benar murni terjun di dalam pendidikan luar biasa. Dari mengajarnya itu dari apa yang menjadi basic saya, artinya saya basicnya di anak tunarungu, tetapi karena keadaan kurang guru di SLB Negeri Sengeliat, kita harus bisa mengajar merangkap-rangkap. Jadi merangkap-rangkap, saya harus bisa ngajar C, anak berkebutuhan dengan kebutuhan tuna mentalnya di bawah rata-rata. Saya harus bisa mengajar anak autis, saya harus bisa mengajar anak A. Di situ menjadi pengalaman saya itu bertambah-tambah lagi. Nah, banyak sekali hal-hal yang menarik yang bisa kita jadikan pelajaran kalau buat saya sih ya Mbak. Bagaimana kita setiap hari saya harus mengajari anak yang misalnya anak autis itu pas dia tantrum, pas dia istilah tantrum itu kalau kata umumnya itu ngamuk lah, kata orang Bangkanya. Itu ngamuk, bagaimana cara kita untuk menanganinya, ketika bagaimana dia tidak mau belajar, ketika bagaimana dia harus kita rubah tingkah lakunya. Saya ambil contoh misalnya dulu waktu itu ada salah satu anak didik saya datang ke sekolah itu punya kebiasaan suka merobek pakaian. Jadi selama 2 minggu sejak dia masuk, sebelumnya itu ditanyain sih, waktu sebelumnya ditanyain anak ini mau terima atau enggak. Anak ini begini-begini, badannya udah gede dari saya malah badannya. Nah ditanyain anak ini diterima enggak. Waktu itu karena nanyanya sama saya kepala sekolahnya, karena memang waktu itu yang autis belum ada di kita sih ya, belum yang parah seperti itu. Nah ya udah saya mau terima, saya mau coba. Nah akhirnya anak itu sempat masuk ke saya. Nah punya kebiasaan tadi merobek pakaian ketika dalam keadaan marah. Misal dia marah nggak mau belajar, maka dia akan katakan merobek itu pakaian Mbak, dirobek lah dia pakaian itu baju itu. Makanya setiap hari selama 2 minggu itu mamanya ganti baju terus tuh baju putih merah itu Mbak. Bayangkan kalau setiap hari selama 2 minggu waktu itu. Nah akhirnya saya pikir-pikir ini bagaimana caranya supaya bisa anak ini berhenti gitu. Dipikir, waduh bagaimana caranya memberi efek jerak. Nah akhirnya saya minta izin sama mamanya, Mak, saya mau memberhentikan anak ini dari kebiasaan merobek pakaian. Nah, Mama setuju tidak? Kalau besok tolong Mama bawakan pakaian yang dasarnya jeans. Sengaja diambil yang dasarnya keras. Saya waktu itu mau coba-coba. Ini saya sengaja suruh pakaian yang udah agak lama tetapi yang dasarnya jeans. Nah, mau diapain Pak? Nanti kalau misalnya dia minta robek, maka akan saya robek, saya suruh dia ngerobek pakaian itu sampai hancur. Tapi Mama tolong bawakan pakaian yang lain lagi. Setuju tidak Mak kalau saya kasih pelajaran seperti ini? Nah, alhamdulillah waktu itu orang tuanya setuju. Nah, disitulah ketika dia ngomong robek, saya suruh robek itu. Saya paksa dia ngerobek pakaian sampai habis pakaian satu itu hancur Mbak. Nah, sampai dia nggak mau lagi. Nah itu pengalaman yang menurut saya itu lumayan menarik, bagaimana setiap hari kita harus berusaha membuang kebiasaan-kebiasaan yang negatif dari anak. Nah alhamdulillah besoknya itu anak itu begitu ngomong robek lagi, saya suruh ya udah robek aja, nggak mau berhenti di situ dia. Jadi saya akhirnya ngomong, Ma, insya Allah ini berhenti, cuman di rumah tolong diteruskan. Kalau dia ngomong robek jangan dilarang, tetapi disuruh sekalian dan disuruh merobek pakaian yang dia pakai itu sampai hancur. Mudah-mudahan dia berhenti. Alhamdulillah berhenti Mbak. Nah itu salah satu pengalaman juga. Sebenarnya banyak juga sih pengalaman yang lain masalah anak berkebutuhan khusus ini. Misalnya lagi ketika kita menghadapi anak yang lambat belajar seperti itu ya. Nah bagaimana kita mendapatkan perhatian mereka, bagaimana kita bisa dekat dengan mereka. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang menarik. Nah hal yang lain juga yang
selalu menjadi pemikiran saya selama menjadi guru berkebutuhan khusus ini adalah ingin memberikan sesuatu yang berarti untuk mereka. Nah, itulah istimewanya guru SLB ini, Mbak. Guru SLB adalah guru yang serba bisa. Silahkan buktikan ke SLB negeri sekalian. Guru SLB itu mereka guru yang serba bisa. Mereka harus bisa nyanyi, mereka harus bisa keterampilan ini, mereka harus bisa keterampilan itu, mereka harus menjadi pengasuh, mereka juga harus menjadi gurunya. Nah, bagaimana kita untuk menjadi guru yang disenangi, bagaimana kita untuk menjadi guru yang disayangi anak-anak. Nah, itulah yang menjadi tantangan buat kita. Pengalaman lagi yang menarik buat saya itu ketika waktu itu sempat diadakan guru favorit. Waktu itu diadakan pemilihan guru favorit, diadakan secara langsung. Pas ketika upacara ditanyakan siapa yang guru menjadi guru kesayangannya. Nah, saya nggak punya prediksi sih. Tiba-tiba di dalam keadaan upacara nama saya disebut Pak Sodik, hampir semua anak-anak itu dari SD sampai SMA. Padahal kan saya ngajarnya nggak segitunya. Saya ngajar hanya kelas yang saya ajar saja. Cuman mungkin karena pendekatan kita itulah yang saya sendiri terkadang nggak menyadari bahwa saya belajar dari situ. Belajar dari bagaimana saya berubah setiap hari, belajar bagaimana saya ingin memberikan sesuatu kepada mereka sehingga mereka bisa merasa dekat dengan saya. Ya, berarti Pak Sodik sendiri sudah banyak segudang ya pengalamannya untuk dibagikan. Kalau hari ini mungkin nggak akan sudah lagi ini 1 jam ya Pak Sodik. Pak Sodik, kita juga mau ajak yang gabung di siang hari ini line interaktif kita ya. Itu boleh ditelepon di 0717943002 atau juga melalui WhatsApp di 081171792222. Yang mau tanya-tanya ya tentang profesinya. Ya, baik pendengar RRI Suwilir Radio Tangga Bencana COVID-19 dalam kelas inspirasi, dan rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi bersama Bapak Muhammad Sodik SPD SD. Ya Pak Sodik, ini kita langsung ke WhatsApp ya karena sudah ada yang bertanya nih Pak. Iya. Ini dari Adril di 0819896 sekian. Pagi Pak, saya Adriel mau bertanya, tantangan menjadi guru sekolah luar biasa itu seperti apa? Nah Pak, silakan dijawab. Ini Adriel penasaran banget tantangannya seperti apa nih? Oke Adriel, makasih atas pertanyaannya. Wah, kalau masalah tantangan di pendidikan luar biasa, artinya pengajar siswa-siswa berkebutuhan khusus. Kalau Adril suka tantangan, maka silahkan majulah menjadi garda terdepan untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini. Tantangannya itu setiap hari kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Artinya begini, anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka kadang-kadang emosinya kadang-kadang tidak stabil. Kemudian terkadang mereka seperti saya katakan tadi, maaf ya Dek ya, misalnya mengatasi rasa jijik kita, bagaimana ketika mereka buang air besar kita harus memandikan, kita harus mencuci celana yang habis dipakainya, kemudian bagaimana ketika mereka ngamuk atau artinya ketika mereka tantrum, istilah kami ya, membujuk mereka ke dalam kelas lagi. Nah, masih banyak lagi tantangan-tantangan yang sebenarnya itu merupakan kalau bisa dikatakan sesuatu hal yang menarik. Anak luar biasa itu mereka itu unik. Mereka setiap hari terkadang tidak sama. Hari ini bisa A, besok bisa B. Pengalaman saya mengajar anak autis itu, saya berusaha bagaimana menundukkan dia, bagaimana dia dari tadinya yang anaknya aktif harus menjadi tenang. Kadang-kadang harus kita peluk, kadang-kadang harus kita agak keras sedikit. Nah, kadang-kadang juga harus kita dengan kasih sayang. Terkadang harus dibelai, ditepuk kepalanya, ada bermacam-macam caranya. Nah, tantangan-tantangan yang seperti itulah yang membuat kita itu setiap hari itu sebagai guru itu harus belajar. Kadang-kadang sambil naik motor atau sambil berkendaraan ya Dek ya, kita berpikir, oh hari ini si ini ngapain ya? Bagaimana supaya dia hari ini bisa tenang ya? Bagaimana supaya hari ini ilmu yang saya sampaikan tersampaikan ya. Nah, tantangannya itu bagaimana kita memasukkan supaya ilmu atau keinginan cita-cita kita yang ingin kita harapkan kepada anak itu tersampaikan dengan metode apa,
alat apa, pendekatannya bagaimana, itu yang merupakan tantangan-tantangan yang setiap hari yang harus kita hadapi. Nah, itu merupakan sesuatu hal yang membuat kita kaya. Guru SLB itu tidak mempunyai pengalaman yang paten, tetapi pengalaman mereka tuh selalu bertambah dan terus bertambah, tidak ada matinya setiap hari. Itu sih. Kalau Pak Sodik sendiri, ini selama ini berapa tahun Pak mengajar menjadi guru SLB? 11 tahun, lebih 15 tahunan iya, kurang lebih itu 15 tahunan. Tantangan tersulit yang Bapak hadapi ada nggak? Atau semuanya jadi tantangan untuk Bapak? Sebenarnya bukan tantangan sih ya, tetapi lebih banyak kepada pembelajaran secara pribadi. Yaitu seperti kata-kata tadi, kemarin saya gagal nih ngajarkan, misalnya saya ngajarkan 1 tambah 1 sama dengan 2 itu gagal nih. Nah, hari ini saya harus gimana lagi caranya ya? Apa harus pakai pisang? Apa harus pakai buah? Apa harus pakai gambar? Nah, hal yang seperti itu merupakan pembelajaran sih, bukan tantangan. Kalau kata saya itu merupakan sesuatu penyemangat buat saya pribadi. Saya harus bisa mengajarkan ini, saya harus bisa seperti ini, anak ini harus tahu. Nah, itulah yang bukan menjadi beban, tetapi menjadi dasar pemikiran untuk berbuat lebih lagi seperti itu, Mbak. Dalam artian gurunya juga dituntut untuk lebih kreatif ya Pak ya. Iya, seperti itu, kurang lebih pastinya memberikan pengajaran yang lebih menarik seperti itu. Iya. Ini Pak Sodik masih ada pertanyaan lagi dari Tina. Ini di 0819 823574 sekian. Ini pagi Pak Sodik yang mau saya tanya, kalau kita meraih cita-cita tentu tidak hanya sukses saja, pasti ada prosesnya. Nah, ketika Bapak mengalami sedih nih Pak, sulit dalam proses itu, mengalami kesedihan ini dalam prosesnya, bagaimana menyemangati diri sendiri Pak? Untuk masalah misalnya kita mengalami hambatan untuk mencapai apa yang kita inginkan ya. Kalau dulu pada masa kuliah ya, orang tua saya juga bukan termasuk orang yang mampu sih Mbak ya, bukan termasuk orang yang mampu ketika masa kuliah. Jadi ketika saya sedang drop-dropnya, saya tuh berpikir saya ingin memberikan orang tua saya sesuatu. Cukup orang tua saya yang susah, jangan sampai saya membuat mereka lebih susah lagi. Nah, jadi dari belajar dari semangat itu, saya jadi melihat-lihat peluang. Saya tidak boleh terpuruk di situ. Saya harus bisa memberikan sesuatu yang menolong orang tua. Nah, saya jadi mengintai peluang, bagaimana saya supaya sekolahnya itu nggak bayar, bagaimana sekolahnya itu setiap harinya istilahnya itu justru bisa menghasilkan uang. Nah, itu terjadi. Jadi ketika ada program beasiswa, saya ikut, saya daftar. Ketika diajak teman begini ya saya mau. Itu yang membuat cara saya untuk mengatasi kendala itu, berpikir apa yang bisa saya berikan waktu itu ya. Ketika sama saya kuliah, saya ingin cepat bekerja, saya ingin cepat menolong orang tua saya dan keluarga saya. Nah, ketika saya di dalam dunia kerjaan, ketika saya mengalami hambatan, misalnya hari ini saya tadi gagal atau tidak berhasil memberikan sesuatu buat anak, artinya misalnya ini bergagal. Nah, yang membuat saya itu bangkit lagi adalah ketika melihat senyum anak-anak saya, senyum mereka, ketawa mereka, itu merupakan hiburan, itu yang merupakan membangkitkan diri saya untuk selalu berbuat buat mereka. Apa sih yang bisa saya berikan buat mereka? Oke, sekarang masyarakat bisa memandang mereka seperti apa, tetapi saya gurunya, saya orang yang paling dekat dengan mereka setelah orang tua mereka. Orang tua mereka tidak ingin melahirkan anak seperti ini. Nah, saya dipercaya oleh orang tua untuk sekedar istilahnya mungkin bisa memberikan sedikit bantuan untuk itu. Nah, itulah yang membuat saya tuh, yang mendorong saya setiap hari untuk berbuat, bangkit lagi, memberikan sesuatu buat anak. Hari ini mereka harus bisa ini, paling tidak 1 minggu ini atau bulan ini, karena anak berkebutuhan di sini tidak mempunyai jangka waktu, Mbak. Nah, itulah yang mendorong saya, membuat saya itu selalu bangkit, keinginan untuk berbuat, keinginan untuk mengubah mereka dari tidak mampu menjadi mampu, dari tidak bisa menjadi bisa.
Itu sih. Luar biasa. Ya, Pak Sodik, kalau kita berbicara kembali dengan sekolah luar biasa, dalam artian guru juga dituntut untuk lebih kreatif dan juga tidak hanya mengajar satu orang itu mengajar dengan satu materi ya, pastinya dengan banyak. Nah, kalau menurut Pak Sodik sendiri, apakah sekarang ini sudah cukup antara guru yang akan memberikan pengajaran dengan murid? Maksudnya seimbang antara gurunya yang mengajar dengan yang muridnya itu, seimbangkah sekarang ini jumlahnya? Ya, seperti itu. Sebenarnya sih Mbak ya, kalau kita bisa bicara masalah perbandingan, yang untuk idealnya untuk guru SLB ini 1:4. 1:4 itu maksimal, 1:4, 1:5. Artinya satu guru menangani 5 anak atau 4 anak. Itu pun jika dalam keadaan misalnya kita untuk masing-masing berbeda Mbak. Artinya begini, untuk anak A, artinya yang mengalami kekurangan dari penglihatan, dia mungkin bisa 1:8. Nah, untuk anak B bisa 1:8, maksimal itu Mbak. Nah, tetapi untuk anak C itu juga masih dibagi-bagi lagi. Ketika anak itu C itu kekurangannya itu berat, nah bisa 1:4 maksimal sudah. Nah, untuk anak autis 1:1, malah bisa jadi 1:2, 1 murid 2 guru. Ketika anak autisnya itu parah, artinya dia agak parah lah begitu, maka dia harus ditangani 2 guru. Dan kadang-kadang gurunya juga harus pilih-pilih. Seperti tadi saya cerita, karena saya mengalami anak autis yang tadi, si Izam itu tadi, maaf ya, yang tadi itu yang sering robek baju. Ketika dia ngamuk, tidak mau turun dari dari atas, dari manjat, saya harus gendong. Nah, itu kalau dia dikasih guru perempuan nggak pas sama sekali. Tidak tepat jadi, ya Pak ya. Kalau untuk perbandingan, kalau untuk SLB saya lihat ini sebenarnya boleh katakan masih kurang Mbak. Masih kurang sekali. Jadi kita butuh masih lebih banyak guru dan butuh banyak tenaga muda yang bisa memberikan masukan dan lebih kreatif. Di SLB Negeri Senggaliat. Iya, tapi profesi ini sendiri sudah banyak dikenal orang ya Pak ya. Iya, nah, alhamdulillah sekarang. Nah, kalau untuk peminatnya sendiri Pak, untuk menjadi guru SLB, apa sih yang kita butuhkan? Karena untuk menjadi seorang guru SLB ini harus lebih ekstra daripada guru pada umumnya kan. Apa kira-kira yang harus kita persiapkan untuk menjadi guru SLB seperti itu Pak? Kalau untuk persiapan untuk menjadi seorang guru luar biasa, sebenarnya setiap orang bisa menjadi guru luar biasa tanpa dia harus menempuh pendidikan formal. Pendidikan formal itu hanya dibutuhkan untuk tuntutan oleh pemerintah. Tetapi dalam kenyataannya siapapun bisa terjun di dalam dunia pendidikan luar biasa. Dengan syarat pertama, harus cinta anak. Kalau dia tidak cinta anak, maka dia tidak akan bisa memberikan pendidikan pada anak luar biasa. Karena anak-anak di sini, anak-anak berkebutuhan khusus ini, mereka ada anak-anak istimewa. Bagaimana seorang guru berkebutuhan khusus yang menangani anak siswa berkebutuhan khusus kalau dia tidak cinta anak. Nah, kemudian ada kemauan untuk terjun di dunia ini dan keikhlasan pertama kali itu juga. Karena kalau dia tidak ikhlas Mbak, maka satu hari akan keluar. Banyak di antara rekan-rekan kami yang bukan dari basicnya dari PLB, ada yang dari SMA, tetapi karena memang dia suka sama anak-anak dan sayang sama anak-anak, sampai sekarang dia bertahan. Padahal anak-anak kami ya bermacam-macam keadaannya. Seperti itu. Iya. Dan Pak Sodik, ini terakhir ya sebelum kita menutup kebersamaan kita, ini nggak ngerasa lagi ya Pak. Sudah di ujung acara. Pak Sodik, kira-kira apa yang ingin disampaikan mengenai profesi sebagai SLB atau guru sekolah luar biasa ini, agar yang lain mungkin lebih tertarik lagi untuk menjadi guru SLB? Gini Pak, silakan. Ya. Barangkali untuk ada yang berminat untuk menjadi guru luar biasa, bahwa satu hal yang mungkin
dapat saya katakan ketika Anda menjadi guru luar biasa adalah satu pahala yang nggak bakal berhenti. Ya. Ketika kita berhasil membuat mereka keluar dari zona amannya, ketika kita berhasil membuat mereka mandiri, ketika kita berhasil membuat mereka bertahan untuk hidup di masyarakat, itu adalah kebahagiaan yang tidak terkira. Ya. Kebahagiaan itulah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Nah, kemudian jangan takut untuk bersinggungan dengan siswa berkebutuhan khusus atau anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka sama dengan kita. Mereka juga layak mendapatkan pendidikan dan dibutuhkan orang-orang yang peduli dengan mereka, yang mau menjadikan mereka mau dijadikan tongkat buat mereka untuk berjalan. Hanya itu barangkali, Mbak. Ya, baik, terima kasih Bapak Sodik. Ini hari ini sudah memberikan kelas inspirasi ya Pak ya. Semoga lagi guru-guru SLB ini semakin bertambah banyak. Amin. Biar Bapak mendapatkan lagi yang pastinya apa ya, murid-murid yang luar biasa ini mendapatkan pengajaran yang lebih lagi tentunya. Ya, terima kasih untuk Pak Muhammad Sodik SPD SD yang sudah memberikan waktunya di hari ini. Sukses selalu Pak, terima kasih dan juga semoga dalam kesehatan selalu tentunya. Amin. Dan baik pendengar, demikian bincang-bincang kita dalam kelas inspirasi kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya mungkin besok ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Sungai Liat Radio Tanggap Bencana COVID-19. Demikian siaran belajar di RRI dalam kelas inspirasi. Semoga bisa menginspirasi untuk kita menggapai mimpi.